siang, Bu Ani dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini akan membahas mengenai MICE. Nama saya Alexandra Kristi Ailin dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Levin Jonga Suminata. Dan juga saya, Vania Jovita. Hari ini kami akan membahas mengenai analisis strategi pemasaran wisata Gunung Bromo sebagai destinasi MICE di Indonesia. Baik, terima kasih untuk Aileen. Saya akan, untuk mengawali, saya akan menjelaskan untuk MICE tersendiri ya. Jadi MICE itu merupakan singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition, yang merupakan suatu jenis kegiatan yang terdapat dalam industri pariwisata. Kegiatan ini telah direncanakan secara matang oleh sekelompok orang atau sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Di dalam dunia MICE itu merupakan dunia bisnis yang sangat menjanjikan, namun masih sangat baru dalam masyarakat, karena masih belum banyak peminat yang ada seperti bisnis-bisnis lainnya. Nah, sebagai suatu produk pariwisata MICE itu pasti membutuhkan pengelolaan profesional dalam menentukan lokasi, musim, waktu, hari, tanggal, bulan, dan lain sebagainya untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang jelas dan sukses. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Levin. Sebagai gambaran awal, Indonesia sendiri itu merupakan salah satu negara yang menyimpan berbagai keragaman wisata alam dengan keindahan yang menggoda. Nah, salah satu tempat wisata yang paling terkenal di Jawa Timur, salah satunya merupakan Gunung Bromo. Gunung berapi aktif ini merupakan salah satu destinasi liburan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal. Nah, tidak hanya menyajikan keindahan alam, namun fasilitas yang memadai serta tradisi lokal yang masih terpelihara menjadikan Gunung Bromo sebagai salah satu ikon destinasi pariwisata di Indonesia. Daya tarik ini juga tentunya dapat digunakan sebagai salah satu peluang untuk perkembangan MICE di Indonesia. Perkembangan ini juga menjadi salah satu bentuk kegiatan yang menyediakan jasa pelayanan untuk MICE itu sendiri sebagai suatu ruang pertemuan untuk sekelompok orang. Lewat teknik pengumpulan data seperti observasi dan juga studi literatur dapat menunjukkan bahwa pemilihan Gunung Bromo nantinya dapat menjadi suatu destinasi MICE dan juga dapat meningkatkan dan juga mengembangkan fasilitas pertemuan baik dari segi sumber daya manusia dan juga fasilitas untuk mendorong keberlanjutan pelaku MICE di Indonesia. Dalam strategi pemasaran modern, secara umum dapat terlihat dalam 3 tahap utama, yaitu yang pertama segmentasi pasar, penempatan sasaran pasar, dan juga penempatan posisi pasar. Ketiga tahap ini setidaknya harus dipahami sebagai dasar penyusunan yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Nah, kehidupan manusia ini sendiri merupakan salah satu kehidupan yang berdampingan dengan media sosial. Banyak individu yang membagikan momen lewat foto dan juga video sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, perilaku ini juga menjadi salah satu pesan yang dapat meningkatkan kesadaran serta memperluas pasar wisatawan Gunung Bromo. Nah, salah satu kegiatan promosi di zaman modern ini dapat dilakukan melalui pendekatan promosi visual, di mana di zaman yang serba digital dan juga maju, masyarakat lebih mudah untuk mencari informasi seputar wisata yang dituju melalui website dan juga sosial media yang tertera. Lalu visual marketing dari media sosial ini sendiri juga dapat digunakan untuk membangun koneksi dan juga pendekatan emosional dengan target audience secara lebih personal, interaktif, yang harapannya dapat membantu mengarahkan penjualan dari wisata dalam tahap ini adalah Gunung Bromo itu sendiri. Nah, kekuatan visual dalam pemasaran tersebut dapat membuat produk itu menjadi lebih kuat dan juga lebih berkesan di benak konsumen. Nah, namun sayangnya kita dapat melihat bahwa strategi pemasaran visual yang dilakukan oleh pihak wisata Gunung Bromo ini sendiri kurang menunjukkan karakter Gunung Bromo agar lebih dikenal tidak hanya secara domestik namun juga mancanegara. Dalam segi strategi pemasaran, khususnya dari segi visual mulai dari website hingga konten sosial medianya, diharapkan dari pemerintahan ini dapat
ditemukan korelasi antara visual marketing yang disajikan dengan peningkatan jumlah pengunjung wisata Gunung Bromo. Dengan analisa visual yang terdapat dari situs dan juga video, hingga konten sosial media yang berpengaruh besar terhadap peningkatan potensi MICE di Indonesia. Untuk metode yang kami lakukan adalah kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis visual, di mana kami menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan juga studi literatur. Kami mengobservasi mulai dari website hingga kepada media sosial mereka yaitu Instagram, dan juga kami telah membagikan survei kepada beberapa responden melalui Google Form dan juga studi literatur. Teknik pengumpulan data ini sendiri juga akan melakukan survei yang nantinya telah dibagikan kepada laki-laki dan juga perempuan dengan rentan usia 18 hingga 24 tahun. Nah, selanjutnya data-data ini akan kami olah ke dalam penelitian, dalam metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis strategi visual wisata Gunung Bromo yang terdapat dalam website dan juga Instagram resmi mereka. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Fania, dan sekarang saya akan menjelaskan dari hasil dan pembahasan yang sudah kami dapatkan ya. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Fania, kita setelah melaksanakan metode dan data-data yang sudah terkumpulkan, tentu kita mendapatkan hasil. Dari dua buah situs yang merupakan situs resmi wisata Gunung Bromo. Yang pertama adalah Bromo Tengger Semeru, yang merupakan situs resmi wisata Gunung Bromo. Di dalam situs tersebut itu terdapat sejumlah informasi seputar Gunung Bromo, mulai dari cara pesan paket, perjalanan di Gunung Bromo, hingga ada informasi seputar liburan maupun penutupan lokasi wisata di masa pandemi. Di dalam situs tersebut, jika dianalisis dari segi visual berdasarkan studi literatur yang dikaitkan dengan konsep komposisi visual, penataan elemen-elemen yang tergabung di dalamnya kurang menunjukkan konten atau pesan yang ingin dibawakan. Secara sekilas, komposisi visual itu merupakan istilah deskriptif yang digunakan untuk organisasi dan penempatan jenis, gambar warna, dan elemen desain lain yang relevan dalam suatu komposisi. Kalimat ini sudah disebutkan oleh Pauline pada tahun 2018. Untuk penempatan komposisi situs wisata Gunung Bromo itu memperlihatkan alur baca yang kurang jelas dengan penggunaan warna mentah yang kurang dipikir secara matang, sehingga terlihat tidak harmonis dan kurang merasa ada rasa kesatuan di dalamnya. Nah, seperti yang bisa dilihat di bawah merupakan contoh-contoh hasil screenshot yang sudah kami ambil di dalam situs yang pertama, yaitu situs resmi dari Gunung Bromo itu sendiri. Next. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa elemen-elemen pendukung komposisi seperti elemen teks dan visual itu kurang terlihat kurang dipikirkan secara matang dan menyeluruh. Baik dari segi tipografi dan keseluruhan teks pada situs Gunung Bromo itu menggunakan berbagai jenis typeface yang berbeda-beda, mulai dari serif, sans serif, hingga script yang menyebabkan inkonsistensi pada visual situs sehingga tidak terlihat kesan yang ingin ditonjolkan dan kesatuannya. Visual yang ditunjukkan juga kurang terlihat menarik di beberapa bagian gambar, tampak menghilang dari situs. Selanjutnya, juga dalam elemen visual penggunaan grid masih terkesan abstrak dan acak sehingga uraian baca menjadi tidak terarah dan kurang menarik di mata pembaca. Warna yang digunakan juga kurang menarik dan terlihat pudar akibat penggunaan warna yang serampangan tanpa adanya konsep yang ingin ditonjolkan. Kemudian sosial media yang kedua, itu situs kedua, yaitu di bagian Instagramnya, situs Instagram resmi dari wisata Gunung Bromo itu sendiri. Apabila dibandingkan dengan webnya, di Instagram itu lebih sering aktif dan membagikan konten di dalamnya. Terdapat banyak sekali konten yang ingin ditampilkan dan juga terdapat banyak sekali likes dan komen dari followersnya tersebut. Di dalam sosial media sosial Instagram wisata Gunung Bromo, penataan feeds yang ditampilkan kurang profesional dan seragam. Dari responden juga mengatakan bahwa dari tata letaknya terkesan ramai dan kurang bermain dengan warna.
Dari sisi konten dan penataan feeds-nya kurang berinovatif dan menarik sehingga kurang dipandang oleh target audience dan bahkan kurang jelas siapa target audience itu sendiri. Selain itu, konten feeds Instagram juga kurang mempromosikan wisata Gunung Bromo itu sendiri. Mengingat bahwa Gunung Bromo itu merupakan objek wisata dari destinasi MICE, sudah sepantasnya bahwa promosi dilakukan secara gencar-gencaran melalui sosial media. Ya, berikut ini merupakan hasil screenshot yang sudah kami ambil dari situs kedua yaitu Instagramnya. Okay, next. Ya, berdasarkan data penelitian responden terhadap pemasaran visual Gunung Bromo, visual pada situs dan konten Instagram dapat berpengaruh pada peningkatan MICE di Indonesia. Melalui hasil kuesioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sebanyak 35 orang itu sudah sependapat bahwa desain visual yang disajikan oleh situs tersebut kurang baik karena kurang menunjukkan kesan wisata dari Gunung Bromo. Berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan, dapat dilihat secara umum bahwa responden memberikan respon yang kurang baik terkait dengan visual branding dari situs dan Instagram wisata Gunung Bromo. Baik dari tata letak maupun dari pemilihan gambar dan warna kurang menunjukkan profesionalitas. Jadi tempat wisata Gunung Bromo itu sendiri. Selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk pembahasan ini merupakan analisis berdasarkan kumpulan data yang telah diperoleh dari penjelasan di atas dan menguraikan penjelasan lewat teori terkait visual branding dalam kaitannya dengan strategi pemasaran wisata Gunung Bromo. Nah, visual yang ditampilkan dalam situs dan Instagram wisata Gunung Bromo ini dapat dikatakan belum sepenuhnya menarik dan efektif. Tampilan visual yang kurang menarik tersebut ditakutkan akan berdampak pada berkurangnya potensi wisata Gunung Bromo dalam menjadi destinasi wisata MICE nasional dan internasional, mengingat bahwa sebagian besar target audiens ini merupakan pengguna sosial media dan banyak mendapatkan informasi di internet. Visual tersebut dikatakan kurang menarik karena alasan berikut. Yang pertama adalah karena komposisi visual yang tidak diolah secara matang, sehingga terkesan asal tempel tanpa adanya konsep yang ingin dibawakan. Hal ini menyebabkan krisis identitas dari Gunung Bromo yang bisa digunakan sebagai daya tarik pada tampilan desain sehingga sebagian besar terlihat monoton dan membosankan. Yang kedua, walaupun sarana digital seperti situs dan media sosial Instagram ini dapat dikatakan kurang menarik dari segi visual, namun identitas dari wisata alam ini sendiri telah disebarkan secara tidak langsung lewat mulut ke mulut, terutama dari pengalaman pengunjung yang pernah mengunjungi Gunung Bromo. Kemudian yang ketiga, pemilihan warna yang digunakan tidak memiliki arti di baliknya, sehingga kurang menggambarkan identitas yang ingin disampaikan. Hal ini membuat situs tidak memiliki ciri khas dan mudah dilupakan, sehingga pengunjung situs mudah bosan dan tidak ingin berlama-lama di dalam situs tersebut. Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap positioning untuk mengetahui target audiens pada wisata Gunung Bromo. Karakter audiens yang ingin dijadikan sasaran pengunjung oleh wisata Gunung Bromo juga masih kurang jelas dan tidak terlihat dari visual-visual yang ditampilkan. Kemudian dari penelitian yang kami lakukan ditarik kesimpulan bahwa visual branding yang baik ini membuat konsumen menjadi lebih tertarik serta memberikan efek trust atau kepercayaan kepada konsumen. Pemanfaatan situs dan media sosial yang baik dapat memperluas jangkauan konsumen dalam mengunjungi wisata Gunung Bromo. Pembuatan feeds Instagram dan juga situs yang menarik secara visual dapat meningkatkan potensi MICE di Indonesia. Visual pada tampilan situs juga penting meskipun Gunung Bromo ini sudah memiliki nama di kalangan masyarakat, namun tetap saja salah satu jalur masuk dari wisata Gunung Bromo ini adalah melalui situs itu sendiri. Kita ambil contoh saja pengunjung dari luar negeri yang ingin berkunjung pada wisata Gunung Bromo, mereka tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan informasi selain dari situs Gunung Bromo itu sendiri. Dengan tampilan yang ditunjukkan, kemungkinan besar pengunjung-pengunjung tersebut tidak mempercayai bahwa situs tersebut adalah milik Gunung Bromo. Nah, sebelum berkunjung di tempatnya secara langsung, impresi awal bagi pengunjung adalah melalui media sosial atau situs yang bersangkutan. Untuk dapat membangun pandangan bahwa wisata Gunung Bromo ini menyenangkan, maka harus ditampilkan bahwa situs dan media sosial itu juga memiliki penampilan yang baik. Sementara itu,
Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk mendalami aspek MICE dan kaitannya dengan destinasi wisata yang lebih siap menjadi destinasi wisata MICE. Kemudian ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun penelitian kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.